Nah, di buku ini kita dijelaskan bahwa struktur yang bagus itu dimulainya dari problems dan solution dulu. Problem solutions. Okay. Problem dan solution, kemudian dari situ akan muncul problems dan solution. Terus ada market size. Market size, oke. Market size itu berapa jumlah besar marketnya. Kemudian dari market size itu nanti akan dimunculkan produknya apa. Produknya, oke. Produk. Kemudian dari produk itu akan muncul lagi traction. Oke. Traction itu maksudnya adalah pencapaian bisnisnya. Ya. Dari traction kita bisa ngomongin tim. Tim. Timnya siapa aja. Ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah product roadmap dan kebutuhan pendanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang akan bahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan di episode kali ini kita nggak selalu lelah ya untuk kemudian memberikan edukasi terkait dengan bisnis dan keuangan. Dan seperti biasa, saya saat ini bersama Bang Jeffrey Pratama, CEO dari FunHub. Assalamualaikum Bang Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita udah masuk berbagai macam series nih ya. Udah panjang banget saya terkait dengan permodalan dan pembiayaan gitu ya. Dan sekarang Bang Jeffrey hadir dengan sebuah e-book yang sangat menarik nih, Fundraising Manual Book. Ini buat teman-teman yang punya startup dan lagi nyari permodalan, pengen scale up bisnisnya menjadi lebih besar dan nggak tahu nih gimana cara dapetin modalnya. Ini tontonin sampai habis karena bakal banyak banget insight yang bisa teman-teman dapetin. Oke Bang, Fundraising Manual Book. Ini apa Bang? Boleh ceritain nggak nih? Oke. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk series kali ini gitu ya. Jadi Fundraising Manual Book ini kita terbitkan satu paket dengan acara tahun lalu. Jadi kemarin itu sempat kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita membuat satu perhelatan besar. Di sana kita mempertemukan hampir pendaftarnya hampir 600 startup, kemudian 600 startup, kemudian diseleksi menjadi 30 besar dan dipertemukan ke 48 venture capital. 48 venture capital. Oke. Jadi untuk pembahasan ini sebenarnya kita akan banyak berbicara tentang industri modal ventura atau venture capital dengan perusahaan teknologi atau startup, gitu ya. Oke. Nah, dari perhelatan besar tersebut kita buat satu panduan agar para peserta itu bisa mengikuti proses alur kompetisinya dan bisa juga melihat panduan-panduan dalam proses kita mengajukan pendanaan dengan modal ventura atau angel investor. Nah, dari podcast sebelumnya itu kan lebih luas ya. Podcast sebelumnya itu kan kita berbicara tentang industri modal ventura dan angel investor. Nah, kalau di buku ini itu akan lebih banyak detail tentang proses teknisnya. Teknisnya bagaimana startup atau perusahaan teknologi mereka membuat satu persiapan untuk masuk ke industri modal ventura dan angel investor. Gitu. Jadi ini adalah panduan real yang memang disusun oleh banyak praktisi. Salah satunya itu dari modal ventura aktif praktisioner, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada beberapa beberapa expert yang memang menjadi kontributor di report ini atau panduan ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sangat berguna gitu. Nah, untuk selanjutnya kita putuskan bahwa panduan ini akan kita sebar agar bisa lebih bermanfaat oleh orang banyak. Jadi podcast ini sebenarnya tujuannya untuk membedah Fundraising Manual Book ini. Fundraising Manual Book. Teman-teman yang pengen dapetin manual booknya, tonton video sampai habis. Nanti akan di-spill cara mendapatkannya di akhir video ya. Jadi tonton sampai habis. Bang, di sini tadi kita bicara ya bahwa di episode kemarin kita itu udah bahas soal venture capital dan angel investor. Cuma mungkin dalam bahasa itu kulitnya aja ya, overview lah, overview. Dan di buku ini adalah technically dari mulai A sampai Z untuk kemudian si startup itu bisa mendapatkan modal dari si venture capital, gitu ya. Mungkin kita bisa mulai Bang. Kira-kira aspek apa aja yang kira-kira dibutuhkan nih buat para startup ini supaya dia itu bisa langsung mengakuisisi permodalan. Gitu, Bang. Jadi teman-teman, saya harus batasi dulu ya bahwa
untuk modal ventura dan angel investor sebenarnya mereka sangat suka dengan dengan startup yang memang fokusnya ke teknologi. Gitu. Okay. Cuman ternyata sekarang banyak yang tidak seperti itu lagi. Jadi kadang teman-teman di modal ventura itu juga mencari hal-hal yang seperti UMKM yang memang sudah punya basis yang kuat sehingga layak untuk diinvest gitu. Jadi karena sekarang banyak hal-hal ya yang pemberitaan ya tentang fraud lah apa segala macam gitu ya. Jadi trennya agak berubah. Yang awalnya mungkin mereka fokusnya ke dunia teknologi, tapi sekarang mereka cari perusahaan-perusahaan yang profitable dulu. Yang penting profitable dan bisa di scale up. Kemudian mereka mau masuk juga gitu. Gitu. Tapi kembali lagi sektor teknologi tetap menjadi daya tarik gitu. Nah, beberapa hal yang memang di highlight adalah apa sih yang lagi dicari sekarang? Pertama itu AI. AI ini masih menjadi primadona karena banyak hal di sektor kehidupan ini yang bisa dibantu oleh AI gitu. Jadi banyak negara mereka ngasih inisiatif untuk permodalan bisa melalui hibah, bisa melalui CSR untuk mengembangkan teknologi AI gitu. Nah, kalau di sektor modal ventura mereka mencari AI itu yang berbagai macam tema. Gitu. Ada yang mencarinya untuk teknologi generatif AI, ada yang mencarinya untuk sektor-sektor yang memang sektor pendidikan, sektor kesehatan yang bisa di AI kan. Gitu. AI itu menjadi primadona sekarang. Kemudian yang kedua tentang future teknologi yang termasuk EV, electric vehicle, green teknologi, misalkan kayak waste management, baterai, kemudian hal-hal yang memang sifatnya itu future dan memang penting untuk menyelesaikan masalah di sektor kehidupan kita. Itu sekarang lagi dicari. Tetap sih sebenarnya modal ventura itu mencari yang sifatnya itu basisnya teknologi. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga berinvest di UMKM yang basisnya masih konvensional gitu. Tergantung keberuntungannya lah. Tergantung keberuntungannya, iya. Gitu tergantung keberuntungan dan ya match-nya itu ya. Betul. Kemudian keinginan investor dengan apa yang kemudian dibawa sama si bisnis ya. Betul. Nah, kalau di report ini kita juga membuat satu pedoman agar prosesnya juga mudah untuk dilakukan. Yang menarik ini di report ini pertama kita munculkan pitch deck yang menarik tuh seperti apa. Pitch deck itu maksudnya adalah dokumen yang harus dibuat business plan lah ya istilahnya ya bentuknya untuk dibuat oleh para teman-teman founder agar bisa paling tidak itu bagus dan ideal untuk dikonsumsi oleh modal ventura. Nah, itu ada struktur pitch deck-nya, ada contoh-contohnya juga ada. Kemudian yang kedua, kita juga spill financial projection. Financial projection itu adalah keuangan. Nah, di situ juga akan ada tips-tips di mana kita membuat satu laporan keuangan yang menurut modal ventura itu make sense dan bisa layak diinvestasikan ya. Layak diinvestasikan. Yang ketiga, kita juga akan spill tentang metode valuasi. Nah, ini yang menjadi menarik. Metode valuasi ini memang ibaratnya ini tema primadona untuk industri keuangan. Karena kalau misalkan kita nggak tahu nilai harga satu perusahaan yang kita mau fundraise, kita nggak akan dapat basis berapa yang akan kita dapatkan. Jadi valuasi itu menjadi penting. Nah, permasalahannya adalah nggak semuanya orang bisa menghitungkan valuasi. Apalagi di sektor teknologi. Nah, ini valuasinya agak berbeda dengan industri UMKM atau konvensional lagi. Terus yang menarik lagi adalah di sini ada daftar modal ventura. Di Indonesia. Ya. Ada sekitar 113 daftar list modal ventura yang aktif untuk mencari mereka mencari pendanaan. Mencari startup, mencari startup untuk didanai. Gitu. Kemudian juga ada legal. Legal itu adalah aspek di mana kita harus melihat
terms dan condition dari penawaran dari modal venture tersebut. Oke. Oke. Mungkin nanti kita bisa bedah satu persatu lah ya. Oke. Dan semuanya ada di fundraising manual book itu. Oke. Menarik. Oke. Bang, kalau saya coba untuk mereview kembali itu paling nggak ada satu tentang dokumen yang saya adalah pitch deck, business plan. Tapi kalau di startup disebutnya investment deck atau pitch deck. Investment deck, pitch deck. Oke. Yang kedua ada projection financial projection ya. Kemudian ada itu menentukan berapa jumlah pendanaan yang kita butuhkan. Menghitungnya seperti apa. Oke. Yang ketiga ada valuasi ya. Valuasi nilai perusahaannya. Gitu. Dengan berbagai macam metode untuk menghitungnya. Jadi nggak pakai asumsi lah ya. Nggak ada asumsi. Tapi menghitungnya dengan asumsi. Cuman asumsinya akan agak lebih based on data lah ya. Based on data agak lebih terstruktur atau ada metodologinya. Kita nggak ngawur gitu loh untuk menentukan valuasinya tersebut. Ya, pokoknya ada scientific proof lah. Yang keempat baru ada terakhir aspek legal. Legal inilah yang menjadi dasar untuk membuat satu perjanjian investasi. Nah, semua negosiasi, semua kesepakatan, semua terms and condition, hak dan kewajiban semuanya akan tertulis di satu dokumen namanya term sheet. Term sheet ini adalah seperti kalau bahasa orang Indonesia bilang perjanjian kerjasama investasi. Oke. Perjanjian kerjasama investasi. Oke, Bang, kita mulai bedah satu-satu nih. Pertama kita sesi pitch deck nih. Nah, ini kan awal banget nih. Orang ketika buat startup punya investor pasti akan diminta pitch decknya mana, gitu kan, investment decknya mana gitu. Nah, apa yang bisa dijabarkan dari fundraising manual book ini terkait dengan pitch deck? Oke, sebenarnya prinsipnya masih sama ya, bahwa kalau misalkan kita mau mencari permodalan itu, kita harus tahu dulu arah ke depannya seperti apa, perencanaan bisnisnya kayak gimana, selama mungkin 3-5 tahun. Gitu. Nah, itu harus menjadi priority dari founder untuk berembuk antar mereka. Ini si bisnis mau dibawa kemana? Nah, itu menjadi penting. Ketika kalau misalkan kita sudah menentukan arah bisnisnya itu sudah cukup jelas, turunannya gampang. Jadi menyiapkan resource-nya gampang. Gitu. Kalau misalkan 5 tahun itu kita sudah menentukan misalkan arahnya mau seperti apa, turunannya kita bisa merencanakan dari sisi teknologinya akan seperti apa, dari sisi marketingnya akan seperti apa, dari sisi human resource-nya akan berapa banyak yang kita hire, bagiannya apa aja, kemudian dari sisi operasionalnya seperti apa, kemudian dari sisi kebutuhan pendanaannya baru kita bisa hitung. Jadi dari perencanaan dulu, breakdown ke per bidang, habis itu baru ujungnya akan dihitung berapa kebutuhan pendanaannya. Apakah kebutuhan pendanaannya tersebut cukup di cover oleh revenue? Kalau bisa di cover oleh revenue, ya udah berarti nggak butuh investor. Tapi kalau misalkan memang mau expand dan ternyata revenue-nya belum cukup, kita bisa dapat permodalan dari luar. Begitu. Makanya investment deck itu penting atau pitch deck itu penting untuk dibuat secara struktur gitu. Berarti ada format khusus nggak sih, Bang? Pasti. Nah, di buku ini kita dijelaskan bahwa struktur yang bagus itu dimulainya dari problems dan solution dulu. Problem dan solution, kemudian dari situ akan muncul problems dan solution. Terus ada market size. Market size itu berapa jumlah besar marketnya. Kemudian dari market size itu nanti akan dimunculkan produknya apa. Produk. Kemudian dari produk itu akan muncul lagi traction. Traction itu maksudnya adalah pencapaian bisnisnya. Dari traction kita bisa ngomongin tim. Timnya siapa aja. Kemudian yang paling penting lagi adalah product roadmap dan kebutuhan pendanaan. Itu. Berarti kalau tadi coba untuk di-diffuse sekilas ya. Tadi kita mulai dari problem solution. Problem itu sendiri, solution sendiri, solution, market size, traction, founder,
kemudian ada aspek keuangan, produk roadmap juga. Keuangan, baru produk roadmap, dan kebutuhan pendanaannya berapa. Ya, lebih detailnya nanti akan bisa dibaca di sini. Ya, detailnya nanti teman-teman bisa baca sini, nanti kita akan spill lah bagaimana cara dapetinnya di akhir video. Oke. Itu pitch deck Bang ya. Jadi kalau udah seperti itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk CVC-nya. Betul. Gitu ya. Oke. Udah cukup untuk menggambarkan atau CVC udah cukup lah kalau udah menerima informasi itu. Betul. Gitu kurang lebih ya. Betul. Oke. Terus kemudian kita lanjut, kalau kita bicara pitch deck ini kan seringkali orang dibingungkan dengan apa ya bahasanya, apakah memang harus dijabarkan apa adanya gitu ya. Dalam artian seringkali kan kalau kita pitch deck, ya cobalah dipercantik dikit lah seperti biar menarik investor lah gitu. Atau memang ya udah apa adanya aja, karena kan investor pengen tahu sejujurnya itu seperti apa sih bisnis lu itu. Kalau sekarang karena pemberitaannya sudah sangat heboh tentang fraud dan segala macam, saya sih lebih ke menyarankan bahwa teman-teman harus jujur terhadap apa yang ditulis. Jadi paling tidak ada data dasar yang memang benar-benar real. Jadi tidak ada mock-up dan dana dan segala macam. Ada kosmetiknya. Ada kosmetiknya. Jadi apapun yang, tapi kalau misalkan dari sisi perencanaan, bolehlah ada bukan perencanaan itu kan pasti kan asumsi. Asumsinya harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan historical data. Jadi jangan terlalu hype, jangan terlalu dibesar-besarkan. Buat seoptimis mungkin biar tidak ada rasa hiperbolanya atau digelembungkan dan segala macam. Jadi itu sih yang Berarti dalam konteks kondisi saat ini mungkin dia bisa bicara apa adanya sesuai dengan kondisinya, tapi kalau kita bicara soal perencanaan, planning di masa depan, mungkin dia bisa seoptimis mungkin ya. Seoptimis dan bisa dicapai. Jangan terlalu muluk-muluk. Misalkan baru mulai tapi targetnya sudah tinggi. Jadi harus masuk akal gitu. Harus masuk akal. Bang, itu bab pitch deck. Kemudian kita lanjut ke bab kedua adalah bab tentang keuangan. Keuangan itu gimana Bang? Nah, di keuangan itu biasanya kita kan pakainya adalah kita profit and loss. Jadi dihitung juga berapa revenue yang akan masuk dari setiap inovasi produk yang dimunculkan. Di situ mainlah namanya perkiraan atau estimasi atau projection. Nah, itu harus masuk akal mungkin. Jangan terlalu ada kosmetik, jangan terlalu ada membesar-besarkan target yang mau dicapai. Nah, semua revenue-nya di-list. Termasuk sama asumsi, termasuk sama target dan segala macam. Kemudian dari situ akan ada yang namanya kalau misalkan sudah ditarget direncanakan revenue, pasti kan ada resource yang dibutuhkan. Nah, biasanya ini cost-nya berapa dari yang mau kita rencanakan gitu. Misalkan kita mau bikin platform untuk makanan misalkan. Nah, platform itu butuhnya berapa selama biasanya cycle-nya itu 12 sampai 18 bulan. 12 sampai 18 bulan. Itu dibikin projection-nya, profit and loss-nya seperti apa, kemudian cost-nya berapa. Nanti di situ akan kelihatan tuh berapa kebutuhan pendanaannya. Kalau mungkin bisnisnya sudah jalan, akan kelihatan berapa profit yang bisa digulung untuk ekspansi. Kalau misalkan profitnya belum besar, butuh ekspansi, berarti muncul tuh angkanya berapa. Gitu. Nah, dari situ pasti akan ada namanya di situ pasti akan adanya jumlah yang dibutuhkan. Contoh kalau untuk 18 sampai misalkan 12 sampai 18 bulan atau 18 bulan sampai 24 bulan butuh misalkan setelah dihitung-hitung 3 miliar misalkan. 3 miliar itu juga harus disesuaikan dengan target revenue yang mau dicapai. Jadi setelah injection masuk, revenue-nya naiknya berapa? Gitu. Berarti tapi projection itu adalah 1 sampai 2 tahun. Berarti kalau kita simpulkan. Berarti emang jangka pendek ya projection itu ya. Kalau di teknologi ya. Karena kalau misalkan di teknologi itu serba cepat. Iya. Dengan teknologi growth bisa lebih cepat. Makanya perbedaan antara perusahaan teknologi dengan UMKM dengan adanya IT itu bisa mempercepat pertumbuhan perusahaan.
Jadi kebutuhan pendanaannya nggak mungkin lama, tapi harus cepat. Biasanya minimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun, sorry. Maksimal 2 tahun. Untuk cycle berikutnya nanti ada fundraising lagi. Jadi antara 18 sampai 24 bulan mereka untuk fundraising. Ketika udah dananya deploy, berarti nanti akan ada ini lagi, akan ada fundraising berikutnya. Gitu. Oke, berarti khusus teknologi nih. Teknologi itu sekitar 12 sampai 24 bulan. 24 bulan. Oke. Untuk UMKM apakah dia juga jauh lebih panjang biasanya? Lebih panjang, bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun. Bisa 5 tahun. Biasanya kalau pihak perbankan itu minta laporan keuangan tuh udah projectionnya udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau sektor teknologi paling cuma 24 bulan. Gitu. Karena UMKM mungkin kan lebih ini ya. Lebih stable dan mungkin growth-nya nggak terlalu signifikan kayak di teknologi gitu. Nggak terlalu eksponensial dan cukup stable sehingga ya udah dibuatnya 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi perkiraannya mungkin lebih mudah mungkin buat mereka ketika 5 tahun ya. Jadi dari laporan keuangan itu akan muncul tuh berapa kebutuhan pendanaannya dan untuk apa aja. Jadi tapi untuk apa aja itu namanya use of fund. Jadi di investment deck itu nanti akan ada berapa jumlah pendanaan, biasanya di akhir itu mereka butuh dananya berapa, sama penggunaannya itu untuk apa aja. Nah penggunaan untuk apa aja itu harus berdampak ke revenue naik, seberapa kali itu naiknya, gitu. Oke, seberapa X ya? Seberapa X? Oke, atas permodalan yang disuntikan. Yes. Oke. Nah, kalau kita bicara soal tata aturan keuangannya ya dalam materi pelaporan itu, apakah semacam investor itu melihat bahwa elemen ini yang paling dibutuhin? Pasti. Pasti biasanya deployment itu mereka akan melihat targetnya berapa dan target pencapaian revenue-nya berapa kali, multipliers-nya, sama pemakaian use of fund-nya masuk akal apa enggak? Oh, masuk akal atau enggak? Oke. Jadi, targetnya itu, revenue-nya itu akan dilihat estimasi dan perkiraannya itu masuk akal apa enggak? Masuk akal atau enggak? Oke. Perhitungannya. Misalkan kalau kita ngomonginnya jumlah transaksi, kemudian ada fee transaksi, nanti dilihat tuh berapa kali persentase itu. Jadi dari sisi revenue pasti akan dilihat make sense apa enggak, estimasinya juga make sense apa enggak. Kemudian penggunaannya cost-nya itu biasanya kalau memang mau growth itu biasanya akan dilihat 2 aspek sih. Dari sisi penggunaan untuk marketingnya, marketing budgetnya itu seberapa persen, sama 3 sih biasanya ya yang akan dilihat ya, marketing, orangnya, sama pengembangan IT-nya. 3 sih yang akan dilihat use of fund-nya. Marketing, people, sama teknologi. Gitu. Marketing, people, teknologi. Itu elemen yang sekarang jadi yang penting ya buat investor ya. Buat use of fund, use of fund. Use of fund itu maksudnya kalau misalnya minta 5 miliar, 5 miliar itu harus di breakdown ke 3 bidang itu. 3 bidang itu. Iya. Manusianya berapa, teknologinya berapa? Iya. Tadi apa lagi apa? Marketing budgetnya berapa, gitu. Kemudian penambahan SDM-nya berapa, sama biaya untuk pengembangan teknologinya. Oke, SDM, teknologi, marketing. Betul, itu ya? Betul, 3 itu. Oke. Dan ada semacam ini semacam formula dalam artian 40, 60, 20 itu nggak ada ya? Ada. Sebebas. Itu sesuai dengan kebutuhan aja, makanya financial projection itu masing-masing startup pasti akan beda-beda ritmenya. Masing-masing kebutuhannya akan beda-beda. Iya, kemungkinan kayak teknologi kan pasti teknologinya lebih besar ya, buat alokasi dananya dan foundationnya mungkin sekian gitu ya, marketingnya juga sekian. Kemungkinan ya, mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Bakal diadaptasinya bakal beda-beda ya. Mungkin produknya akan lebih besar dulu, kemudian dari sisi marketing nanti menyesuaikan, SDM yang ke nomor 3 gitu-gitu, masing-masing ada ininya ada uniqueness-nya lah masing-masing ya. Yang penting satu kata kunci make sense ya. Masuk akal. Oke. Ya. Itu yang gitu. Yang penting masuk akal itu yang bisa kita coba untuk bisa kita coba untuk approve. Kalau masuk akal ya oke. Mau berapapun alokasinya yang penting masuk akal gitu ya. Betul. Oke. Bang, kita tadi udah bahas soal pitch deck, udah bahas soal keuangan, dan aspek ketiga adalah valuasi. Nah, valuasi ini gimana, Bang?
Ini nilai apa? Ini ilmunya ilmu mahal nih. Guys. Valuasi. Berapa juta nih, Bang? Bayangin aja private equity, manajemen investasi atau CFA gitu ya. Mereka punya ilmu valuasi itu, mereka bisa dibayar ratusan juta gajinya. Karena ilmunya mahal untuk valuasi. Ya. Tapi gini, perbedaan antara perusahaan teknologi dengan konvensional bisnis yang beraset segala macam, kita memakai valuasinya itu valuasi ke depan. Valuasi ke depan. Future value. Okay. Karena dengan sektor teknologi itu harapannya perkembangan growth-nya jauh lebih cepat dan akhirnya bisa perusahaannya itu jauh melaju ke depan. Walaupun banyak sektor teknologi itu nggak punya aset. Jadi valuasinya itu main future projection. Gitu. Okay. Nah, di buku ini kita dijelaskan ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Kalau kualitatif itu maksudnya tidak ada dasar data sebelumnya. Jadi lebih ke preset value. Jadi benar-benar dari nol mereka baru mulai. Nah, dihitung valuasinya itu berdasarkan apa? Subjektivitas dari expert biasanya. Ada risk summation. Jadi ada metodologinya, ada risk summation, kemudian ada Bearcat apa namanya ya? Metodologinya. Jadi intinya untuk kualitatif itu kita melakukan asumsi pandangan expert dari luar menilai ke dalam perusahaan. Nanti ada ratingnya, nanti akan muncul tuh berapa valuasinya. Terus ada juga yang namanya kuantitatif. Kuantitatif itu biasanya dipakai untuk startup yang sudah berjalan operasional mungkin 2-3 tahun. Gitu. Ya, berarti dua, kualitatif sama kuantitatif. Betul. Ya. Kualitatif itu based on expert, ya. Jadi kita si valuasi, orang-orang yang memvaluasi ini akan meminta pendapat para expert. Betul. Untuk menilai si industri. Sama sih kalau yang IPO juga sama kan. Kalau misalkan kita pakai jasa KAP, mereka kan juga meminta subjektivitas dari para ahli untuk mengevaluasi perusahaannya gitu. Nah, tapi pentingnya valuasi itu adalah kita ingin tahu nilai dari perusahaan kita. Kalau kita nggak tahu nilai perusahaan kita nggak akan tahu seberapa berharganya perusahaan kita secara nilai nominal keuangan. Gitu. Makanya orang-orang dari zamannya dulu ilmu valuasi itu berkembang terus. Karena intinya kita mau menjual satu perusahaan kita ke pasar modal atau ke sumber permodalan, bisa dari modal ventura, bisa dari bursa saham. Kita harus tahu jumlah nilai perusahaan kita, nilai valuasinya berapa. Itu yang penting gitu. Iya. Nah, kalau nilai valuasi udah dapat, kita bisa menawarkan ke investor bahwa kita akan mengeluarkan berapa equity. Ya, share-nya itu kepemilikannya berapa gitu sih. Iya, kan itu akan lebih enak ya ketika kita udah mengetahui bahwa valuasi kita sekian, kita bisa mengasumsikan kayak sama bernegosiasi dengan investor bahwa dia akan mendapatkan kepemilikan sekian persen gitu ya dengan nilai sekian gitu ya. Dengan valuasi itu. Maka kalau detailnya akan ada di manualnya ya. Nanti bisa di spill di buku ini, nanti bisa di-download di kita gitu. Nanti mungkin tapi terakhir ada tentang legal ya? Legal. Iya. Sebelum kita akhiri podcastnya, tapi intinya ada satu lagi namanya legal. Legal itu sebenarnya dari sisi perizinan hukum. Nah, biasanya kalau proses investasi itu ada dokumen legal yang memang khusus untuk investasi, namanya term sheet ya. Term sheet itu adalah kalau bahasa Indonesianya itu adalah perjanjian kerjasama investasi. Nah, biasanya semua hasil negosiasi kesepakatan yang antar kedua belah pihak itu di hitam atas putihkan di perjanjian tersebut. Contoh tentang hak dan kewajiban dari investor, hak dan kewajiban dari direktur, hak dan kewajiban dari komisaris, kemudian nilai kepemilikannya berapa, kemudian kalau misalkan ada kesalahpahaman, kalau misalkan mereka ada konflik segala macam, gimana mensolusikannya, semuanya diatur di situ. Semuanya diatur. Terus nilai perusahaannya berapa, kemudian berapa jumlah investasi yang masuk, berapa jumlah nilai investasi yang digelontorkan, gitu.
Dan itu detail banget ya, ada di buku ini lah ya. Ada. Jadi tapi nggak sedetail berapa jumlah term sheet-nya ya. Jadi kalau di buku ini memang kita dilarang untuk mengopen term sheet. Okay. Kalian bisa lihat di website di internet format term sheet. Cuman kalau di buku ini kita membahasnya per bagian umum aja. Yang tadi saya sebutkan hak dan kewajiban, berapa jumlah investasi, gimana cara pencairan investasinya, kemudian kalau ada perselisihan seperti apa dan segala macam. Gitu. Kalau misalkan mau ada standar baku, biasanya minta tuh biasanya ada yang WA aku kan, Bang, bisa nggak minta format term sheet? Nah itu sebenarnya dilarang. Oh gitu. Kalau misalkan mau, cari aja di internet yang sifatnya itu yang sudah bisa konsumsi. Ya, konsumsi publik ya. Ya. Cuman kalau di buku ini kita cuman generic template-nya aja. Generic template ya. Generic Generic bab-babnya. Bab-babnya apa-apa aja. Gitu. Oke, I see. Oke, Bang, terakhir tadi ada yang mau tunjukin atau nggak usah? Apa tuh? Ada yang mau tunjukin? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi bisa di-download di link ini. Kemudian intinya adalah saya juga di sini juga ada daftar visi yang memang daftar visi yang memang bisa dilihat websitenya, emailnya dan segala macam. Jadi ketika teman-teman sudah membuat perencanaan bisnis dalam investment deck, kemudian perhitungannya sudah ada, valuasinya sudah ada, offering ke investornya juga sudah ada, data tersebut bisa langsung disebar ke list tersebut. Tapi sebelum itu coba buka pembicaraan dulu sama si modal venturanya bahwa kita lagi fundraising, sektor kita ini apakah kalian tertarik? Kalau tertarik, mereka minta deck baru dikirim gitu. Jadi buka pembicaraan dulu lewat email. Atau LinkedIn seperti itu. Dan kalau teman-teman merasa kayak kesulitan nggak dapat akses ke sana, teman bisa langsung kontak ke Bang Jeffrey karena dia juga bisa mengakses nih di FunHub khususnya ya. FunHub bisa banget untuk kemudian mengakses teman-teman semua yang sekiranya punya bisnis yang sudah sustain, sudah bagus, itu bisa diakseskan, dibuka aksesnya untuk masuk ke modal ventura. Benar Bang ya. Di FunHub disediakan fasilitas seperti itu. Siap. Dan Bang Jeffrey ada lagi terakhir yang mau sampaikan? Cukup. Jadi intinya teman-teman bisa pakai laporan ini untuk tahu proses lebih detailnya, mudah-mudahan lebih bermanfaat, dan keep terus, jangan sampai menyerah untuk dapat permodalan karena nggak mudah cocok-cocokan sama investornya. Iya. Oke, makasih banyak Bang Jeffrey. Teman-teman yang pengen mendapatkan manual booknya, kita udah taruh nanti di deskripsi. Teman-teman bisa langsung download aja terkait dengan manual booknya. Teman bisa baca dan ini gratis ya. Bang Jeffrey ya, gratis ya, isinya ilmu yang harganya ratusan juta, luar biasa, dibagikan miliaran. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman nggak dapetin, sayang banget ya. Dan kalau teman-teman pengen konsultasi juga terkait dengan bisnisnya, mau butuh permodalan dan sebagainya, nanti juga bisa lewat FunHub ya. FunHub bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan akses permodalan. Dan ditunggu saja, mungkin sebentar lagi kita juga akan buat webinar ya FunHub ya. Insya Allah, dan nanti kalau ada informasi lebih lanjut kita akan taruh juga di deskripsi. Oke, makasih banyak Bang Jeffrey semua. Oke, makasih banyak semuanya. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.